Halo adik-adik, saya buka tutor online untuk kamu yang kelas 10. Kita bisa belajar soal fisika dengan bantuan visualisasi yang menarik. Silakan hubungi saya lewat WA di deskripsi. Hai, kita bahas soal lagi, kali ini tentang grafik usaha. Soalnya seperti ini, sebuah mobil masanya 1200 kg melakukan perjalanan di atas aspal yang datar tanpa ada tanjakan sama sekali. Perjalanan mobil tersebut dideskripsikan sebagaimana grafik. Awalnya, mobil diam dan kemudian bergerak dengan gaya 3000 Newton sejauh 50 meter. 3000 Newton sejauh 50 meter. Kemudian, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. F sama dengan 0 Newton sejauh 100 meter. Dari sini, 0 Newton sejauh 100 meter. Selanjutnya, mobil tersebut melakukan pengereman dengan gaya minus 2500 Newton sejauh 30 meter. Lihat bagian C ini, kita punya minus 2500 sejauh 30 meter. Setelah itu, mobil mengalami gaya 1500 Newton sejauh 150 meter. 1500 Newton sejauh 150 meter. Yang menjadi pertanyaan, tentukan usaha mobil di keseluruhan perjalanan dari X sama dengan 0 meter sampai X sama dengan 330 meter. Pertanyaan kedua, tentukan usaha mobil dari X sama dengan 150 meter sampai X 330 meter. Dari sini sampai sini. Yang terakhir, tentukan kecepatan mobil ketika berada di X sama dengan 330 meter. Sekarang bagaimana kita menjawab soal ini? Ada satu prinsip yang harus kamu pahami. Kalau misalkan kita punya grafik di mana sumbu Y-nya adalah gaya dan sumbu X-nya adalah jarak, itu berarti luasan yang ada di bawah grafik adalah usaha yang suatu objek alami. Pada kasus ini adalah mobil. Jadi, W usaha sama dengan luasan di bawah grafik. Oke, sekarang di soal ini itu ditanyakan, tentukan usaha mobil di keseluruhan perjalanan dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 330. X sama dengan 0 itu di sini. Dan X sama dengan 330 itu di sini. Ya kan? Nah, berarti usahanya adalah total dari semua luasan yang ada. A tambah B tambah C tambah D. Kita hitung A dulu. A sama dengan lebarnya 50, panjangnya 3000. Jadi 3000 dikali 50 sama dengan 150.000 Joule. Selanjutnya kita hitung B. B ini punya luasan atau tidak? Tidak ada ya, berarti B sama dengan 0. Selanjutnya, kita hitung lagi C. C itu, kita lihat di sini, dari sini ke sini 2500, dan dari sini ke sini berarti 30. Kita tulis ya, minus, jangan sampai lupa. Di sini minus 2500. Minus 2500 dikali 30. Beres. Yang hasilnya adalah minus 75.000. Kenapa dia minus? Karena dia ada di bawah sumbu ya. Ada di bawah sumbu X, dia jadi minus. Sekarang kita hitung D. D itu sama dengan dari sini ke sini 150, dari sini ke sini 1500. Jadi 150 dikali 1500. Dan itu hasilnya adalah 225.000 Joule. Beres. Jadi sekarang kita sudah punya luasan A, B, C, D. Sekarang usaha keseluruhan itu berarti kita tambahin semuanya. A tambah B tambah C tambah D. Kita tulis di sini W total
sama dengan A tambah B tambah C tambah D. A itu berarti 150.000, B 0, C minus 75.000, D tadi adalah 225.000. Dan ini kalau dihitung semuanya menjadi 300.000 Joule. Terjawab deh. Jadi yang pertama, yang A, jawabannya adalah 300.000 Joule. Beres. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentukan usaha mobil dari X sama dengan 150 sampai X sama dengan 330. Berarti di sini sampai di sini. Tadi di sini yang C luasannya berapa tadi? Minus 75.000. Sedangkan di sini yang D itu tadi luasannya adalah 225.000. Tinggal di total 225.000 dikurang 75.000 adalah 150.000. Jadi kita nggak usah tulis lagi di bawah ya, langsung hitung aja cepat. 150.000 Joule. Beres. Oke? Nah, sekarang pertanyaan C yang paling rumit. Tentukan kecepatan mobil ketika berada di X sama dengan 330 meter. Ini berarti kan mobilnya awalnya diam ketika dia di X sama dengan 0. Kemudian mobilnya melalui beberapa proses. Proses A, proses B, proses C, dan proses D. Dan ketika sampai di 330 meter, berapakah kecepatannya? Nah, sekarang kita akan menggunakan W total ini untuk menjawabnya. Prinsipnya, karena mobil ini tidak melalui tanjakan sama sekali, dia cuma di dataran doang, seluruh usahanya itu menjadi energi kinetiknya, atau merubah energi kinetik mobil tersebut. Jadi kita menggunakan salah satu rumus hubungan usaha dan energi, yaitu W sama dengan delta EK di sini. Seperti ini. Dan W di sini adalah W total. Karena kita harus memperhitungkan keseluruhan proses yang terjadi. Nah, jadi di sini W-nya adalah 300.000 Joule. Kita tulis ya, 300.000 sama dengan delta EK. Delta EK rumusnya setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kita lanjutkan ya matematikanya. Setengah dikali massa mobilnya tadi di soal berapa tadi ya? 1.200 kg. 1.200 kg. Terus V2-nya yang kita cari, karena ini adalah kecepatan akhir, V2. Sedangkan V1 adalah kecepatan awal, dan kita tahu dari soal tadi kecepatan awalnya adalah 0 karena mobil awalnya diam. Selanjutnya tinggal matematika. Jadi setelah kita hitung, ternyata kecepatan akhir mobil ketika dia sudah ada di jarak 330 meter dari titik awal adalah 10 akar 5 meter per detik. Dan akhirnya terjawab sudah semua soalnya. Di sini 10 akar 5 meter per detik. Selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya.